peran supporter menurut saya jelas besar. Jadi kadang mungkin teman-teman supporter kalau bengok-bengok itu kan bukan karena benci juga. Istilahnya sang kritik kowe elek gini-gini bukan karena benci tapi karena cinta toh. Ngisi-ngisi tenan ini harga diri kita wis jangan menjadi gitu. Tenan. Mosok toh mau ke Liga 1 cuma numpang lewat ya. Nek perform kayak kemarin kan jelas kita cuma numpang lewat di Liga 1. Ya, selamat sore untuk Ribuan sekalian. Pada hari ini kembali lagi di podcast Persis hari ini, dan pada podcast hari ini kita akan kedatangan salah satu perwakilan dari Pasopati Borgandul, yakni Mas Agus. Selamat sore Mas Agus. Sore Mas. Ya. Apa kabar Mas nih Mas? Alhamdulillah sehat. Ya. Ya walaupun rada lerek-lerek karena kemarin nggak lolos. Iya. Ya, sebelum ke sana Mas, sebelum kita membahas tentang Piala Presiden performa Persis ya Mas ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit sebenarnya Pasopati Borgandul itu sebenarnya apa sih Mas? Pasopati Borgandul itu sebenarnya itu dari awalnya kita tuh cuma sekedar forum Mas. Jadi sebelum saya jadi dirijen, sebelum saya jadi kapo dulu itu saya cuma mikir kreativitas untuk Tribun Selatan. Saat itu pengen bikin koreo, bikin aksi seperti itu, dan salah satu misi besarnya juga kalau dulu tuh kan Tribun Selatan terkenal sering ribut antara Korwil satu dengan Korwil yang lain, suku satu dengan yang lain, itu sering ribut. Jadi jarang anak-anak ataupun cewek yang mau masuk ke Tribun Selatan pada saat itu ya. Pada akhirnya saya berpikir sama beberapa sama teman-teman juga mikir yuk bikin forum gitu. Bikin forum, perwakilan tiap kelompok kita kumpulkan, mungkin belum bisa semua tapi ada perwakilan yang kebetulan saat itu lokasi pertamanya di toko saya. Nah, pertama kali itu terus bahas kreativitas, akhirnya dari antar suku, antar korwil itu saling kenal. Nah, itu pada awal mulanya seperti itu. Jadi cuma sebuah forum aja sih sebenarnya, forum Tribun. Itu memang dibentuk tahun berapa Mas kalau begitu? Sebenarnya kalau namanya forum sebenarnya juga nggak dibentuk juga. Nah, jadi tapi pertama kali itu 2013 ya. 2013. Oh, itu kenapa kemudian disebut Borgandul itu? Borgandul itu kan singkatan dari Mburi Gawang Kidul kan. Itu awal mulanya sebenarnya juga itu forum nggak mau dikasih nama. Cuma saya ngobrol dengan salah satu teman yang di Tribun Selatan juga udah lama banget di Tribun Selatan juga, namanya Mas Budi Timun. Pada saat itu kita ngobrol-ngobrol digawe singkatan apa gitu. Nah, akhirnya Mburi Gawang Kidul, terus kita ya Jawa banget juga, jadi Mburi Gawang Kidul itu jadilah Borgandul itu. Pada akhirnya tak bikinlah status Facebook gitu. Jadi kalau istilahnya dibentuk atau ulang tahun sebenarnya nggak ada sih, karena kalau di Pasopati nggak ada sih masalahnya. Struktur kan dari DPP ke Korwil ke suku cuma itu. Jadi kita awal mulanya juga ada beberapa yang kontra dengan forum kita, karena nggak bisa di Pasopati kok ada organisasi di dalam organisasi, padahal itu nggak cuma forum sebenarnya kayak gitu. Nah, tapi terus akhirnya ya kita adu argumen dan lain sebagainya, memberi penjelasan ke teman-teman yang kontra, itu aja sih. Mas tadi kan juga sempat mengatakan bahwa di Tribun Selatan itu sempat ada mungkin beberapa kali gesekan juga dengan hadirnya forum semacam ini. Itu apakah juga bisa menekan potensi itu Mas? Iya, banget Mas, banget. Jadi sebelum ada forum itu ya, sebelum ada forum itu emang sering banget ada gesekan. Sampai ya kadang parah urusan kepolisian dan lain sebagainya. Pas ada forum mungkin beberapa kali gesekan juga terjadi, tapi cepat, ngatasinya cepat.
istilahnya misal gesekan di stadion langsung setelah pertandingan kita kumpulkan bareng karena saling kenal otomatis cepet mas. Akurnya kembali damai gitu cepat. Kalau sebelumnya kan mungkin berlarut-larut ya. Iya. Berlarut-larut pada akhirnya ngefeknya ke pertandingan berikutnya gitu. Jadi incim-inciman suku Kai tontonan gitu lah. Jadi biasa sebelum ada forum seperti itu. Makanya anak kecil, cewek itu paling takut sebenarnya di selatan dulu. Berarti istilahnya ada mungkin kurang menyatu lah ya mas ya sebelum ada forum itu ya mas. Iya, karena nggak saling kenal mas. Jadi saling merasa antar kelompok itu saling merasa besar. Kini ya gede, kini ya kayak karena ya geger gitu, drop-dropan gitu karena dulu gitu. Dulu dari saya masih kecil itu kan kebetulan nonton juga di selatan dulu. Masih SMP itu juga ya nyawang dewi itu loh mas. Aku masih kecil itu nyawang dewi sing di atasku. Mungkin sekarang udah sepuh-sepuh ya mungkin. Dulu masih nom-nom mantar kelompok. Tawur itu kan dulu sering banget sih. Oke, dan dari kecil itu kemudian ada rasa, ayolah kini bisa bersatu bersama lah. Iya, habis itu kan proses saya itu dari tahun 2000 saya SMP kelas 2. Habis itu berproses, saya SMA masih aktif nonton terus itu pas akhirnya ya punya banyak teman, semakin punya banyak teman, akhirnya itu berpikir buat ngumpul ke teman-teman. Itu kan ngumpulin ya mas ya, kan jawelnya kan kadang-kadang juga susah gitu ya mas. Itu apakah juga ada tantangan tersendiri? Iya jelas. Jadi berproses juga sih mas. Nggak bisa langsung semua kita undang langsung ayo bareng gitu juga. Nggak juga. Ya sidik-sidik, tetap sidik-sidik beberapa perwakilan ada. Itu tadi mungkin juga masih ada yang kontra nggak iso gini padahal kita cuma tujuannya itu bukan bikin organisasi lain juga enggak. Oke. Mas kemudian kan itu kan muaranya itu kan mungkin salah satunya adalah koreografi ya mas ya. Apakah dengan adanya koreografi itu juga yang kemudian bisa merekatkan antara suku Korwil khususnya yang di Tribun Selatan? Ya salah satunya mas, karena setiap kita mau bikin aksi termasuk koreo itu kan kita otomatis mulai dari patungan, mulai dari pembahasan konsep sampai kita kerja bakti bikin skate, koreo atau apa itu kan kita bareng-bareng karena nggak mungkin bisa juga saya garap diri itu kan nggak mungkin bisa. Mas, dan satu koreo yang mungkin masih tak ingatkan beberapa kemarin juga sempat lihat juga video di YouTube-nya Murgado juga. Itu kalau nggak salah pada waktu 16 besar ya Mas 2017 kalau saya koreksi saja ada koreografi bahwa ada tulisan Solo Liga 1 tanda tanya itu. Sido Liga 1. Sido Liga 1. Nah, itu kan ya kita menanyakan aja Sido Liga 1 gitu yang angen-angen pengen Liga 1 dari dulu. Itu tahun berapa ya? Saya lupa. 2017-an kalau nggak salah loh Mas ya. Kesampaiannya 2021. Iya. 2022. 2022. Kesampaian ya Mas ya. Lupa itu. Kapan sulit banget soalnya. Iya. Tapi memang salah satunya koreografinya itu ya Mas ya. Iya, itu salah satunya. Itu kalau koreografi itu memang dari keresahan antar supporter atau gimana sih untuk memunculkan koreografi? Ya kita kan memang kalau setiap bikin koreo kita pengennya juga yang bermakna juga kan ya Mas, pengennya kan seperti itu. Jadi mungkin ya teman-teman pengen apa itu, pengen ngeluarke unek-unek apa juga. Nggak cuma koreo kok, kadang teman-teman bentangke spanduk yang akhirnya jadi benturan dengan manajemen yang saat itu ya maksudnya, yang dulu-dulu gitu-gitu tuh juga sering juga. Katakanlah misal kayak siapa gitu pelatih atau pemain out gitu yang dinilai teman-teman jelek gitu kan sering juga. Performa di lapangan pun mungkin rasa-rasanya dicurahkan ke tulisan atau seperti itu ya Mas ya. Karena kita juga kan tetap kita pengen kritik, pengen apa gitu, yang penting bagus buat tim kan itu. Istilahnya mungkin salah satu klub ini ada, itu salah satunya juga karena supporter ya Mas. Ya peran supporter menurut saya jelas besar. Jadi kadang mungkin teman-teman supporter kalau bengok-bengok itu kan bukan karena benci juga. Istilahnya misal kritik
kowe elek gini-gini, bukan karena benci tapi karena cinta toh. Jadi teman-teman pengennya ketika jelek ya segeralah berbenah kayak gitu kan, intinya gitu. Cuma ya kadang cara penyampaiannya yang beda-beda Mas, ada yang di lapangan, ada yang cuma di sosmed, ada yang ya macam-macam. Sering ngomong kayak punya caranya mereka sendiri ya Mas ya. Dan karakter masing-masing. Oke. Mas, selain koreografi mungkin bentuk dari Mbergadul sendiri itu apa sih Mas sebenarnya? Apa karya mungkin atau ada kegiatan sosial atau semacamnya itu nggak sih Mas sebenarnya Mbergadul? Ada. Jadi teman-teman kegiatan sosial sering banget, kayak misal yang sepele pasti ada itu biasanya kalau Ramadan itu jelas, kalau nggak bagi takjil di jalan ya kita bikin bubur di panti asuhan seperti itu. Nah terus nanti biasanya kalau ada bencana kita pasti penggalangan dana sih. Ya kolektif dari teman-teman juga, nanti terus ada mungkin bantuan dari pihak luar juga biasanya gitu. Oke. Kalau nggak salah dulu pernah bantuan untuk air bersih ya Mas ya? Ya itu salah satunya juga air bersih ke beberapa lokasi dulu. Pada waktu kekeringan beberapa tahun lalu lah ya Mas, kalau nggak salah. Lupa aku deh. Memang mungkin 2020-an lah pada waktu kalau nggak salah Wonogiri kekeringan ya Mas. Itu nggak cuma di Wonogiri, kayak dulu di daerah Sumber Lawang juga. Ya beberapa lokasi sih Mas, dan beberapa kali emang, nggak cuma sekali dulu. Itu memang dapat info dari teman-teman sekitar atau mungkin ada teman Bergandul mungkin kesana dulu lihat kondisinya semacam itu? Ya jadi kalau biasanya kita misal ada sebuah isu gitu ya, katakanlah misal kekurangan air bersih atau apa itu, kita tetap koordinasi sama teman-teman, terus mungkin ada teman-teman yang daerah sana ada gitu lah, mungkin sedulurku ning kono gini, nah gitu kita ada yang survei, terus oh ya emang kayaknya tepat di sini gitu salurkan gitu. Tapi tetap koordinasi karena kebetulan dari kita juga anggota SAR seperti itu juga ada Mas, jadi jadi mungkin koordinasi kayak gitu lebih gampang sih, biasanya info cepet sih. Istilahnya biar tepat sasaran juga lah ya bantuannya dia Mas ya. Bantuannya juga gitu. Oke, Om Bergandul kemudian kan kemarin juga sempat datang ke stadion ya Mas, menyaksikan Piala Presiden ya Mas ya. Saya penasaran kenapa pada waktu kemarin itu belum ada koreografi, kenapa Mas? Mungkin ada alasan khusus atau mungkin disimpan untuk besok Liga 1? Nek dari saya pribadi mungkin teman-teman yang grassroots banyak yang tanya sih ke saya, koreo nggak Mas, kapan koreo gini? Ya. Nek saya pribadi mau ini pramusim kok Mas. Iya. Apa sih? Maksudnya bukan hal yang ngoyo juga. Nek saya lebih seneng apa ya? Membenahi intern kita juga. Jadi mungkin saatnya merapatkan barisan lah, saatnya apalah mulai kan kita juga lama off kan. Iya. Kita lama off pandemi dan sebelumnya pun kita juga kocar-kacir karena renovasi Manahan. Iya. Jadi kita di Madiun itu kan barisan kita udah mulai moncar-macir sebenarnya itu. Karena penempatan dan lain sebagainya kan udah kacau di Madiun kan. Habis itu malah ketabrak pandemi. Jadi kita mulai lagi rapat baru. Ini hitungannya emang apa ya, pramusim buat kita juga, supporter juga. Mulai rapatkan barisan, ayo mulai ya, yang kemarin kocar-kacir, yang kemarin udah lama nggak bengok-bengok, nggak lunjak-lunjak, itu boyok-boyok mulai kaku gitu. Mulai pemanasan lah ya Mas ya. Berarti istilahnya mungkin tidak hanya Persis saja yang berbenah, kemudian dari supporter pun istilahnya juga mungkin ada pembenahan juga, dan mungkin ada peningkatan kekompakan lah ya Mas. Iya pasti Mas, pasti. Kita harapannya juga seperti itu, walaupun mungkin pada prakteknya mungkin ada sedikit kemunduran atau mungkin ada apa itu kan teknis ya. Karena kita juga kondisi kita juga ya itu tadi dari Madiun, terus belum lagi apa pandemi 2 tahun gitu ya, 2 tahun gitu. Makanya kita banyak evaluasi juga, mulai merapatkan barisan, mulai teman-teman dikoordinir lagi, dan
Sekarang itu jangka sekitar berapa ya berarti? 4 tahun kan Mas. Pandemi 2 tahun plus di Madiun 2 tahun. Perubahan di teman-teman kan juga banyak. Iya. Yang anak-anak kecil mulai muncul yang dulu masih SD sekarang udah jadi SMP, SMA, ya itu kan udah mulai muncul. Dan juga kita supporter kan juga harus berkembang juga, enggak. Walaupun kulturnya tetap mania katakanlah, tapi kan kita juga harus mengikuti era juga, harus berkembang juga. Nah, enggak ya ketinggalan zaman kan gitu. Kalau misalnya mengikuti era nih Mas, sebenarnya Bergadul sendiri mungkin merespon perkembangan saat ini seperti apa Mas? Apakah mungkin akan memaksimalkan di kanal YouTube atau seperti apa Mas mungkin yang di ya jadi teman-teman kayak sosmed kayak gitu ya, YouTube lah apa gitu sebenarnya emang ini ya, cuma kendala kadang beberapa karena kesibukan ya. Karena kesibukan mungkin teman-teman yang pegang media kita gitu, misal akun-akun kita itu yang dulunya aktif sekarang kerja di luar kota gitu misal. Kan ada beberapa yang kayak gitu, keterima kerja di luar kota akhirnya ya cari-cari anggota baru lagi kan harus gitu ya. Itu rada emang banyak kendala-kendala gitu Mas yang jadi jarang aktif atau apa gitu. Istilahnya dibangunkan lagi iya. Mulai perekrutan teman-teman baru lagi gitu ya, mulai anak-anak muda ini kan banyak SDM bagus buat berpotensi. Mas kemudian kemarin kan juga hadir di Piala Presiden, kemudian melihat performa Persis yang mungkin beberapa orang melihatnya belum optimal. Kalau dari Bergadul sendiri kemarin melihat Piala Presiden ya jelas Mas, Persis kemarin ya elek itu, siapapun yang ditanya jelas jelek banget, itu jelas mainnya jelek, sampai terakhir pun kita juga berharap menang dan kowe mbok nggak lolos tapi pertandingan terakhir pun ya kowe ngotot di kemenangan itu wis ora lolos ya wis itu. Tapi pada akhirnya sampai terakhir pun ya kalah itu. Ya tapi kita tetap kritisi, tetap kritik ke manajemen, ke tim pasti ya. Tapi kita juga ya harus legowo juga. Ya wis lah, ini pramusim itu. Walaupun kita juga tetap kental ke manajemen, ke tim, ayo berbenah. Mosok yo ngene itu ngisi-ngisi tenan, ini harga diri kita wis jangan menjadi gitu. Tenan. Mosok to mau ke Liga 1 cuma numpang lewat ya. Nek perform kayak kemarin kan jelas kita cuma numpang lewat di Liga 1. Ya. Gitu. Numpang singgah lah. Iya loh, nek kondisi kayak gitu ya pasti degradasi tuh. Dan itu mungkin agak rasa kekhawatiran juga ya Mas ya, dari mungkin pengalaman yang dulu pernah naik ke Liga 1 kemudian beberapa tahun degradasi lagi gitu. Mungkin ada kenangan yang itu kemudian memunculkan kekhawatiran itu juga ya Mas. Ya nek khawatir itu jelas Mas. Kita itu nunggu bertahun-tahun buat naik nih. Udah wis cara-caranya berdarah-darah Mas. Sampai pada akhirnya dibeli Mas Kaisang itu secerca harapan buat kita. Kita itu dulu ya zaman dulu sampai berganti-ganti owner itu selalu berharap, dan owner sebelumnya yang menjanjikan sesuatu gini-gini tapi akhirnya meleset terus ya itu ya. Kita wis cara-caranya ngantek kudu piye meneh gitu. Nah, kemarin kan kita terima kasih banget kepada tim, manajemen, owner gitu yang bekerja keras pada akhirnya bisa lolos ke Liga 1. Nah, cuma ketika Liga 1 kan emang lebih berat lagi. Nah, kemarin ada kesempatan di pramusim Piala Presiden toh. Nah, itu buat evaluasi, buat nyoba-nyoba. Jadi harapan kita ya nyoba-nyobane wis entek ndek iki gitu. Kalah-kalahnya wis entek ndek iki, sesuk wayah menang gitu. Harapan kita sih seperti itu. Jadi nggak ada eksperimen lagi kudunya. Karena kemarin wis itu udah kesempatan mereka buat eksperimen, jajal pemain dan lain sebagainya, terus strategi apalah itu. Nah, besok pas kompetisi resmi mulai ya kudu kalah wis entek, kudu gari menang tok. Berarti pada waktu laga pembuka ya istilahnya main getih dan bisa menang gitu ya Mas. Iya, harapannya itu jelas.
Tapi kalau melihat kemarin tuh yang perlu dibenahi apa sih Mas sebenarnya? Kalau dari Borgado sendiri melihatnya. Nek saya tuh kan susah Mas nek ditanya soal permainan tim. Soalnya saya nggak nonton. Lah itu loh repot. Saya madhepe kan ke penonton ya. Lah nek sing nek tanya soal tim maksudnya mainnya apa misal kurang baiknya kurang apa atau apa ya susah. Saya lek pas kemarin streaming lah itu malah aku bisa komen. Lek sing ini kan nggak bisa. Aku kemarin nonton ya madhepe penonton enggak nek ketika di manaan kan otomatis nek tanya nek aku nggak bisa jawab karena aku nggak madhep pemain kadang-kadang gini dok kan aku madhepe ke tribun. Iya, memberi dirijen lah ya Mas ya. Iya, nek aku kan madhepe ke penonton nggak pernah nonton gol aja juga nggak pernah lihat ya tau. Tiba-tiba agak nyawang gol gitu. Iya. Tapi memang kemarin itu di Piala Presiden mungkin menjadi salah satu experience atau pengalaman yang mungkin didapatkan Borgado sendiri ya Mas setelah 2 tahun vakum karena pandemi juga. Iya, kemarin juga banyak kendala kok Mas karena tiketing gitu-gitu teman-teman yang mungkin belum terbiasa dengan sistem yang lebih modern ya online dan lain sebagainya itu. Jadi agak kocar-kacir lagi, dan di Tribun Selatan lebih banyak penonton umumnya dibanding barisan teman-teman. Jadi istilahnya dikon ngadegnya itu susah karena mereka penonton umum di situ keluarga, pak karo bojone sama anaknya gitu ya itu kan udah ya mungkin penonton umum pengen menikmati Persis beli tiket online kebetulan dapatnya di Tribun Supporter. Nah itu salah satu PR juga sebenarnya mungkin di manajemen Persis juga nih. Jadi kita yang supporter jadi barisannya kocar-kacir karena nek kita tuh si kelompok Korwil sana misal biasanya di Tribun Selatan itu jadi nggak cukup gitu yang anggotanya segini nggak dapet tiket segitu itulah itu kocar-kacir udah nggak jadi satu barisannya itu kadang ya nek sing malas nek sing ya kocar-kacir lah sudah repot gitu. Soalnya suaranya pun mungkin kemarin belum terdengar lah ya Mas ya waktu dari Tribun Selatan. Iya, ya kemarin yang di Tribun Selatan yang jelas performnya bagus teman-teman Ultra sih. Iya. Mau tidak mau harus diakui itu yang pertandingan kemarin. Pasti, emang kalau teman-teman Ultras dari tahun-tahun sebelumnya pun keren kok. Mereka semangatnya. Nah saya bisa bilang dibanding yang lain mungkin mereka paling ini sih. Ya karena Ultras harus kayak gitu. Mereka berani menyandang nama Ultras nggak nyanyi 2 kali 45 izin gitu. Iya memang itu jadi salah satu yang tradisi mereka untuk dipertahankan. Berarti untuk ke depan itu dari Borgado sendiri mungkin ada yang disiapkan Mas untuk menyongsong Liga 1 ke depan. Ya pasti ya teman-teman udah mempersiapkan beberapa sih. Iya. Besok dilihat aja. Belum boleh dibocorin ya Mas ya? Biasanya kalau insya Allah ya kalau koreo ya kalau pembukaan biasanya itu pasti di laga perdana seperti itu biasanya ada koreo ada. Siapin khusus ya Mas ya? Ya dan kalau dulu kan mungkin ada teman-teman yang di Tribun Utara ada yang di B7 itu juga biasanya bareng ayo gawe apa gitu biasanya gitu. Oh, berarti itu ada koordinasi, integrasi. Iya, walaupun kadang juga nggak saling bocor tapi sesuk koreo ramas itu. Iya koreo bareng telu gitu. Kadang juga pernah sih beberapa kali digawe merah putih gitu, walaupun depannya beda mungkin backgroundnya merah putih semua gitu juga pernah. Gitu. Oke, memang kita komunikasi terus antar tim-tim kreativitasnya tiap tribun itu komunikasi sih. Gitu. Tapi memang kalau misalkan Tribun Timur ngusulkan koreografi ini, berarti memang dipertimbangkan tiap tribun gitu ya Mas ya? Biasanya kalau soal konsep itu sendiri-sendiri. Cuma biasanya kan misal kayak apa ya misal timnas main itu misal backgroundnya merah putih garis-garis yo gitu kan paling kayak gitu-gitu aja ya nggak sing menyeluruh nggak total ya, tapi mungkin yang 3D-nya beda nanti kita dirahasiakan gitu. Ya siap.
Mas jenengan kan sebagai kapo ya Mas Dirijen ya Iya. Mas. Kalau nggak salah itu jenengan tuh identik dengan celana doreng. Mas doreng. Piye Mas sampai kemudian identik semacam itu memang. Sebenarnya temen-temen aja sih sing rame. Ya emang aku kebetulan dari kecil itu suka celana pendek doreng itu emang ya nggak celana tok sebenarnya. Emang motif kamu tuh suka terus katokku doreng itu dulu banyak gitu. Jadi emang delala tiap match pakai doreng yang ini kadang warnanya beda gitu lah. Terus jadi di up sama orang-orang itu macamnya ya orang. Terus kemudian diidentikan dengan warna celana doreng itu ya Mas ya. Iya lah, jadi kayak banyak sih DM Mas, kamu doreng gonen kan menang gitu gitu lah. Serius gaya-gaya lah jadi. Tapi ya memang mungkin kerinduan mereka lah ya Mas ya, mungkin dengan sosok jenengan yang kemudian memimpin mereka untuk dial-dial dan sebagainya itu ya Mas ya. Ya mungkin iya juga sih Mas, tapi sebenarnya kayak saya nih ya wis wayahe leren saja nih. Saya pun juga berusaha mempersiapkan temen sing mengganti saya juga gitu. Karena wah suaranya sepejem Mas itu. Enggak kayak dulu itu terus performnya kan lunjak terus wis wah boyoke ora kuat ya. Ya kan kita tetap suatu saat itu pengen menikmati genti, ada sing terus sing lebih baik juga memimpin teman-teman ketika di stadion ataupun di luar gitu loh. Nggak cuma di stadion tok pengen saya kan gitu. Karena ya jenenge supporter ya membawa teman-teman ribuan kan. Jadi kadang ke arah mana atau menghadapi isu apa itu kan macam-macam gitu. Berarti ini masih ada proses regenerasi lah ya Mas ya, proses ya. sana. Memang harus ada regenerasi itu harus karena ya pada akhirnya kan semua berproses. Yang saya ini yang di tribun itu yang seumuran saya kan udah mulai linggo karo anake sik cilik kan gitu. Ya sing seatas saya sudah samsoyo lagi kan itu kadang cuma nonton TV gitu. Yang masih SMA, SMP kuliah itu kan wayah sik semangat-semangatnya emang harus gitu. Jadi emang regenerasi terus itu nanti yang sepuh membimbing ya kita yang nom yang ke bawah lagi gitu sih. Gantian lah ya Mas ya. Ya emang harus gitu. Nek udah sepuh misal dijak nyanyi terus ya udah nggak kuat Mas. Lunjak kan ligo ya malah masuk angin ya. Ya gitu. Tapi memang kalau ini sudah mulai dicoba atau gimana Mas? Mungkin yang regenerasi ini, mungkin naik di staggernya atau mungkin mulai teriak-teriak dari sana atau seperti apa? Oh, dari saya iya udah mulai. Kita udah persiapan, ada sih temen sing pada akhirnya harusnya meneruskan, cuma ya mungkin karena masih permulaan masih butuh penyesuaian. Ya apalagi kondisinya lah kayak gini, kemarin kan sepi, maksudnya masih campur penonton umum itu jadi ngangkatnya susah banget. Terus kebetulan juga stagger juga nggak boleh kan sekarang nggak ada stagger itu Mas, cuma kemarin kita pengajuan ke Polding pas pertandingan besar aja gitu. Staggernya dulu kan ada stagger tuh, sekarang karena dibangun belum boleh ada stagger. Saya juga kayak nggak tahu mungkin kalau Piala Dunia mungkin habis Piala Dunia mungkin ya mungkin tapi sebelum ini kayaknya belum bisa. Oke. Mas kemudian untuk melihat ke depan mungkin harapannya dari Borgadul untuk Persis Solo seperti apa Mas? Harapannya ya kita itu simple, kita itu nggak pernah lihat siapa yang punya siapa yang main, yang penting itu Persis menangan di situ. Saat ini kan itu intinya. Katakanlah pelatih itu misal siapa itu, nek menangan ya wis itu. Pemain misal nggak usah terkenal tapi nek menangan ya wis itu. Itu ini kan menangan itu. Mainnya apik, gede menangan gitu. Tapi misal pada akhirnya kalah pun gitu, kita juga pernah mengalami fase itu. Yang Persis juru kunci tapi kita juga support enten-enten juga itu. Paling enggak kita itu lihat pemain tim itu main bener-bener dari hati, geteh itu juga misal kalah pun kita juga lega gitu loh Mas. Oh mainnya tenanan, kadang nek
misal ada lihat sing leda-ledi atau apalah itu baru ditanya gitu. Nek wis jenenge berusaha mati-matian piye carane. Nah, kalah kelas sama musuh ya kan meh piye meneh gitu kan. Ya, istilahnya supporter pun paham lah dengan Iya, perjuangan iya, mereka iya, di lapangan. kita selalu hargai perjuangan teman-teman pemain dan pelatih juga kan pasti. Cuma ketika dari kacamata supporter, oh si A elek gitu, si B ora patut di tim ini gitu, ya pasti kita bengok gitu. Si siapa out gitu katakanlah gitu. Dan itu kan bukan penilaian cuma 1-2 orang sebenarnya kan ribuan mata yang lihat gitu Mas. Jadi kayak performa elek mbok di out gitu. Ya walaupun itu juga nggak gitu akurat juga karena mungkin kacamata penonton sama kacamata tim pelatih juga beda kan gitu. Oke, berarti istilahnya ngelatih dulu lah Mas ya untuk besok mungkin di musim pertamanya di Liga 1 gitu Mas. Ya minimal harus gitu, tapi nek nggak ada perubahan apa itu tetap yang ngeri kemarin gitu soalnya. Ngeri tenan ini. Kemarin ya memang tertekan juga. Iya, sampai kayak ya piye Mas lah. Bener. Ra iso apa-apa Mas cara-carane itu loh. Ya harus emang ini piye carane besok. Sedangkan besok kan ketemunya juga tim-tim juga berbenah semua. Musuh-musuhnya kan juga memanfaatkan pramusim buat evaluasi juga toh. Nah gitu. Sedangkan sing dinilai mungkin lemah, karena juga mesti ya tantan-tantan juga gitu. Liga 1 jelas berat. Buat supporter pun juga berat. Karena nanti ketemunya supporter-supporter gede sing suaranya bianter-bianter juga. Itu kita juga tantangan juga buat kita Mas. Kalau Pasopati itu mungkin di Indonesia dari zaman dulu nggih. Salah satu supporter terbesar juga di Indonesia. Cuma karena tim kita di Liga kedua ya di bukan yang di tertinggi, jadi mungkin berkembangnya kurang bisa. Nah kalau sekarang mungkin susahnya di kapasitas stadion. Ketika tim ini udah di Liga 1 terus mainnya nggak elek-elek banget gitu, udah tengah-tengah lah gitu aja pasti kok itu tiap match itu kurang maksudnya tiketnya. Karena animo wong Solo itu serem Mas, soal apa nggih membela daerahnya sendiri itu kan luar biasa nih wong Solo itu. Harga diri tenan gitu loh. Apalagi kan memang beberapa kemarin kan di medsos kan memang soal tiketing banter banget Mas memang. Iya. Ya sebenarnya berproses sih Mas, berproses dengan online kayak gitu-gitu tuh kan semuanya berproses gitu. Jadi mungkin teman-teman juga belum terbiasa juga dan juga mungkin kemarin yang kuota buat supporter juga mungkin kurang nutup juga gitu, masih kurang baik juga. Tapi emang setahu saya sih emang aturan dari LIB juga yang agak susah. Ya mudah-mudahan besok ada jalan keluar lah. Jadi buat yang supporter bisa ketutup gitu, tinggal nanti yang penonton umum juga masih punya tempat gitu. Dan lebih suaranya lebih kenceng. Kemarin beberapa laga besar pun juga kalah mungkin bisa dikatakan tanda kutip kalah suara. Itu juga ini kok Mas, evaluasi buat kita juga, nggak cuma teman-teman bergadul sih, tapi semuanya sih. Ya kemarin selain tim yang performnya kurang bagus, tapi kita juga support kita juga benar-benar melempem, benar-benar ya mungkin banyak faktor sih Mas, sing menyebabkan itu, dan memang banyak PR juga di kita. Jadi memang garapannya rada oke ini. Dalam 1 bulan depan ya Mas. Iya, bener. Ini kudu piye gitu udah mulai ngopi ayo gini gitu. Banyak ini PR-nya banyak. Mempakin satu stadion kemarin kan. Kemarin kalau menurutku ya Mas ya, mungkin kalau boleh berkata dalam satu laga itu
rasanya aneh mas. Rasanya aneh karena tribun sini charge apa, tribun sana charge apa. Mungkin kalau boleh ya, kalau boleh saran mungkin ya ada mungkin kekompakan lah dari supporter sendiri dalam mendukung Persis Solo. Ya jadi apa nggih? Kita itu terbiasa dengan kalau di Pasopati sendiri dari awalnya itu dari dulu kan terbiasa di Tribun Utara sama Selatan. Karena nggak jadi satu di Tribun Timur. Nah itu udah dari zaman dulu, dari awal mulanya. Karena mungkin juga harga tiket yang paling murah dulu sebenarnya. Nah sebenarnya dulu salah satu temen juga pengen memperjuangkan Pasopati di Timur semua zaman dulu. Kalau nggak salah Mas Ompong, Kapol legendaris. Itu pengen banget di Tribun Timur karena pengen menyatukan juga sebenarnya dulu gitu. Tapi pada prakteknya kan susah karena udah apa ya? Ya fanatik dengan tempat gitu. Biasanya di sana gitu mungkin. Nah, sekarang sebenarnya kita juga mungkin sesama kapal juga koordinasi. Pengennya kita juga ayo bicaranya, cuma ya masih jadi PR besar buat kita. Mungkin nggak ketang 1-2 cen sing bisa kita nyanyikan bareng gitu. Ya walaupun tetep bareng dalam artian apa ya, sama ketika kayak Anthem juga kadang susah juga karena mungkin ya telat sekian detik gitu paling gitu. sini anu gitu. Pernah kok sebenarnya kayak gitu juga. Oke Mas Agus, untuk sementara itu dulu Mas Agus untuk obrolan kita tentang Borgadul, kemudian Piala Presiden dan Persis. Terima kasih untuk kesempatannya bisa hadir di podcast Persis hari ini dan mungkin kedepannya mungkin bisa ketemu lagi. Oke Tribuners, sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.